Ya, baik, kita mulai saja ya, Pak, Bu ya. Bu Dokter Wulan, bisa kita mulai Bu ya untuk kegiatan kita hari ini ya Bu ya. Ya, Pak Dokter Ridwan Mahmudi, bisa kita mulai ya Pak ya. Baik, siapa Ibnu? Mas Ibnu. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk calon mahasiswa, khususnya program Pascasarjana di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Siami untuk program studi Magister Ilmu Administrasi, Magister Ilmu Komunikasi. Dan salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Baginda Muhammad, Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya yang telah mengkaruniai kita hingga kita diberikan kesehatan untuk menjalani aktivitas kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada Ibu Dr. Wulan Furi selaku Kaprodi Magister Ilmu Komunikasi dan Bapak Dr. Ridwan Mahmudi selaku eh, in- liaison officer untuk pengembangan kampus di khususnya di Magister Ilmu Komunikasi. Dan untuk selanjutnya langsung saja ya Bu ya kita masuk ke untuk penjelasan terkait dengan proses perkuliahan di Magister Ilmu Komunikasi untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Dr. Wulan Furi. Dipersilakan Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Ibnu Ramadan. Saya Iya, biasanya memanggil sama-sama. dengan Mas Rama ya. Tentunya yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat sore. Assalamualaikum untuk Bapak Dr. Ridwan Mahmudi, Esos, Ya, Bu. MM, MAD, yang merupakan CEO PT Strategi Cita Semesta, ya, dan juga Bapak Ibu di sini ingin saya sapa ya, yang sudah ada di layar Zoom kita ada Bapak atau Ibu Dava ya. Ada Ibu Dava atau Bapak Dava, Bapak Roni, kemudian Mas Slamet, Pak Ade, Pak Dodi, Bu Rizka, Pak Safi, Pak Adi, Pak Edi, ada Ibu Dia dan juga Pak Darius. Mudah-mudahan sore hari ini kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, syukur alhamdulillah tentunya. Kita ucapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa masih memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk bisa beraktivitas. Mudah-mudahan kita selalu bisa menjalankan amanah pekerjaan kita dan amanah-amanah lainnya. Kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih berkualitas. Bapak dan Ibu, perkenalkan sebelumnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ibnu, saya adalah Wulan Furi. Saat ini saya diamanahkan oleh lembaga untuk menjadi ketua program studi Magister Ilmu Komunikasi. Jadi hari ini saya dipercaya untuk memimpin program studi ini dan saya akan share kepada Bapak dan Ibu yang ada di bawah kepemimpinannya Line Officer Bapak Dr. Ridwan Mahmudi. Baik Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu supaya nanti pembicaraan kita lebih terarah. Baik, Bapak dan Ibu, sebelumnya saya akan share screen dulu dengan apa yang sudah kami siapkan. Saya ingin konfirmasi dulu, apakah sudah bisa terlihat dengan jelas? Ya, Bu. Oke, baik. Baik, sebentar. Saya harus apa namanya? Balas penting WA ya. Baik, Bapak dan Ibu, ini harusnya saya kasih yang slideshow, single slideshow ya. Sebentar. Gimana caranya ya? Single slideshow. Karena saya pakai PC. Saya pakai PC agak bingung ya. Sebentar saya stop share dulu. Sepertinya adanya di sini di operated-nya. Oke lah ya. Kalaupun memang tidak memungkinkan, mungkin kita tetap memakai yang tipe tadi. Saya agak bingung ini ya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, oke. Mungkin saya bisa mulai ya dari presentasi slide yang pertama. Ya. Bapak dan Ibu, kami adalah sebuah program studi yang kita bentuk tentunya berdasarkan atas
kajian industri, artinya kebutuhan industri, begitu ya. Kemudian juga komunikasi terkini atau yang biasa disebut komunikasi kontemporer kami sesuaikan gitu, karena memang kebutuhannya sudah berbeda ya, komunikasi dari tahun demi tahun. Oleh karena itu, Prodi ini juga mengikuti perkembangan dari komunikasi dan teknologi informasi tersebut. Nah, kemudian kami informasikan juga bahwa pendirian dari program Magister Ilmu Komunikasi ini sudah kita rancang seperti tadi yang saya sampaikan untuk kebutuhan para profesional, industri bisnis ya, terutama para insan komunikasi, artinya orang-orang yang membutuhkan keilmuan komunikasi. Dengan nomenklatur berdasarkan keputusan Mendikbudristek Distri, kita baca ulang, belibet. Mendikbudristek RI nomor 812/O tahun 2022. Jadi memang pendiriannya baru 2 tahun. Dan visi kami, kita akan menghasilkan lulusan Magister Ilmu Komunikasi yang berakhlak mulia. Kenapa? Kami mengutamakan akhlak mulia di depan gitu ya, sebelum unggul dan berdaya saing. Karena apa? Karena memang akhlak is everything. Sebelum ilmu kita harus berakhlak dulu gitu, supaya ilmu yang kita serap, ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang berkah gitu ya. Dan ini juga menjadi budaya dari kampus kami atau corporate culture dari kampus kami gitu ya. Jadi memang visi ini harus terintegrasi di dalam proses belajar mengajar kita. Dan kami memiliki visi akan menjadi sebuah prodi yang memiliki visi orientasi internasional pada tahun 2028. Baik. Kemudian visi ini dijabarkan dengan sedemikian rupa, mungkin agak panjang ya Bapak Ibu, tetapi yang jelas memang visi dan misi ini harus bisa terimplementasi di dalam proses belajar mengajar, terutama Bapak dan Ibu penyelenggaraan pendidikan yang memang berkualitas. Tentunya kami mengedepankan atau mengkolaborasi antara teori dan praktis ya, atau praktisi, untuk bisa SDM kita ini berkembang. Berkembangnya bukan hanya berkembang saja, tetapi beretika dan bermoral. Nah, kemudian Bapak dan Ibu bicara tentang misi, tentunya sebuah hal yang penting sekali ya. Karena apa? Dengan misi ini kita bisa melihat bahwa seperti apa sih visinya ke depan gitu ya. Artinya Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu kalau memasuki sebuah instansi, institusi, ini menjadi hal yang bisa dilihat sebagai indikator bahwa bagaimana orientasi ke depannya lembaga tersebut gitu ya. Karena kita konteksnya berbicara tentang keprodian, maka sebetulnya mau kemana sih nih gitu ya prodi ini. Oleh karena itu, seperti yang tadi kami sampaikan, kami kembali lagi ke visi bahwa ini penting sekali. Kami akan menghasilkan lulusan Magister Ilmu Komunikasi yang berakhlak mulia, unggul, berdaya saing dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer, serta memiliki inovasi komunikasi yang berorientasi internasional pada tahun 2028. Jadi memang dinamika masyarakat kontemporer itu yang bisa saya sampaikan dengan highlight ya, karena memang kontemporer atau kekinian ini dibutuhkan oleh keilmuan komunikasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, keunggulan kita tuh apa sih gitu ya. Nah, artinya semua kampus, semua prodi tentunya memiliki uniqueness. Akan tetapi kami yang memang baru gitu ya berdiri juga memiliki sebuah keunikan yang mungkin agak berbeda dari yang lain, Bapak Ibu. Akan tetapi slide ini dibuat belum selengkap ketika borang itu apa ya, dokumen akreditasi disampaikan. Jadi mungkin ini belum itu ya, belum lengkap. Selain memiliki kerjasama dengan asosiasi pemerintahan, kemudian juga dosen kami akademisi dan praktisi,
lokasi kuliah juga mudah diakses begitu ya, pembelajaran tadi kontemporer, kemudian waktu kuliah juga fleksibel. Kami memiliki sebuah soft skill yang akan kami bekali kepada para mahasiswa kami, yaitu karena S2 ini berorientasi pada level manager, maka kami akan membekali dengan public speaking for manager. Artinya disitulah letak keunikan kami. Kemudian juga kami mempunyai lembaga LSP1, Bapak dan Ibu. Jadi lembaga ini nanti akan mengeluarkan sertifikasi kompetensi sebagai bekal Bapak dan Ibu, atau mungkin untuk Bapak dan Ibu yang sudah bekerja akan menguatkan kembali bahwa Bapak dan Ibu memiliki sebuah kompetensi yang dibuktikan dengan tadi ya, sertifikasi kompetensi. Jadi dua keunikan di luar ini yang sudah tadi saya sebutkan adalah hal-hal yang memang kita berbeda dengan program studi lainnya. Baik, kita ke slide selanjutnya, Bapak dan Ibu. Tadi sudah saya sampaikan juga ya. Selain itu, mungkin keunikan yang lainnya ada di konsentrasi ya. Jadi kami memiliki 4 konsentrasi yang saat ini kami miliki. Akan tetapi Bapak dan Ibu bisa, kalau misalkan di satu instansi Bapak dan Ibu memerlukan komunikasi yang lain ya, seperti komunikasi kesehatan. Misalkan Bapak dan Ibu itu ada yang mendaftar satu kelas dan quorum 25 orang. Tetapi kok nggak ada di sini kebutuhan kami gitu ya, nanti bisa kami buatkan kurikulumnya. Mungkin sifatnya jadi customize ya, dan itu memang terbiasa di sebuah prodi, jadi sesuai dengan kebutuhan user. Jadi kalau Bapak dan Ibu mungkin nanti punya kolega, punya lembaga yang ingin kolaborasi dengan kami, kemudian membutuhkan komunikasi di luar dari konsentrasi yang kami miliki, Bapak dan Ibu bisa kita bicarakan. Nanti kurikulumnya kita sediakan, dosennya kita sediakan. Misalnya kan komunikasi apa? Komunikasi militer ya, tapi tidak komunikasi batin atau komunikasi gaib ya, karena kami nggak punya SDM-nya tentunya kalau itu ya. Jadi ini salah satu contoh saja. Mungkin Bapak dan Ibu punya konsentrasi di luar apa yang ada kami sediakan, Bapak Ibu kita bisa diskusi, nanti kami akan sediakan semua SDM-nya, seperti itu. Dan kemudian, sebentar sebelum saya ke sini ya, jadi kami saat ini punya konsentrasi strategi corporate communication, digital media management, kemudian business marketing communication, dan political communication. Pada era kemarin ketika sedang viral dan happening ya, lagi on fire pilkada begitu, pemilihan presiden juga, maka political communication ini kami sediakan. Walaupun suasananya sudah meredup, tetapi jika dibutuhkan oke lah ya, nggak masalah. Dan kami sudah mempunyai 2 batch, Bapak Ibu sudah mempunyai 2 angkatan, kurang lebih mahasiswanya sudah ada 50 mahasiswa. Dan insya Allah bismillah di tanggal 22 Agustus kami akan meluluskan batch pertama. Ada 26 mahasiswa yang sudah qualified mengikuti wisuda ya. Saat ini sedang proses bimbingan tesis dan sedang menjalani beberapa kewajiban agar mereka qualified. Nah, jadi sudah ada 2 batch Bapak dan Ibu. Sebentar lagi kami juga akan memiliki, saat ini berakreditasi baik dan akan kami tingkatkan di tahun ke depan menjadi akreditasi baik sekali. Seperti itu. Dan kemudian slide selanjutnya. Ini muka siapa ya? Pakai AI Bapak Ibu ya. Jadi agak-agak aneh. Saya juga takut ngelihat muka dia ya. Ini yang bikin Mas Rama ini kayaknya ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa konsentrasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan institusi. Kurikulum juga akan menyesuaikan jika terbentuk satu kelas. Mungkin nanti hal-hal yang sifatnya teknis, ya mekanismenya seperti apa, bisa disampaikan oleh Bapak Dr. Ridwan Mahmudi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu,
sebaran mata kuliahnya gitu ya. Ini belajar apa sih gitu ya. Kemudian kita itu dapatnya apa sih di setiap semester gitu. Kalau Bapak Ibu bertanya, mungkin saya bisa sampaikan bahwa Bapak Ibu kami hanya kuliah 18 bulan. Tepatnya 2 semester kami belajar efektif ya. Kemudian 1 semester kami mengerjakan tesis. Artinya kalau Bapak dan Ibu mengikuti pola, mengikuti sistem, mengikuti mekanisme yang ada, kemudian juga arahan-arahan dari prodi, maka Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan perkuliahan dalam waktu 18 bulan. Dan ini lebih singkat dari S1 ya. S1 ini kan harus mengikuti perkuliahan, proses PBM ini 4 sampai 5 tahun ya, lebih biayanya juga lebih besar, kemudian investasi waktunya dan investasi perasaan tentunya lebih banyak. Jadi Bapak Ibu kalau S2 ini lebih sedikit. Jadi sebetulnya kalau dibilang, aduh S2 berat nggak ya? Saya merasa malah beratan S1 ya. Karena S2 ini relatif lebih singkat. Tetapi mungkin dalam kualitas atau konten bobotnya lebih berat. Karena memang berbeda dari sisi pengajaran yang diberikan dan juga dari hal-hal pemikiran yang diberikan dari dosen gitu ya. Tentunya pasti beda lah ya. Tetapi dalam hal waktu jauh lebih singkat, sekejap mata Bapak Ibu, kemarin juga di semester 1 ya, yang kuliah, Ibu udah tesis, kok udah wisuda, kayaknya baru kemarin daftar ya. Jadi Bapak Ibu ini perkuliahan yang relatif singkat, tetapi Bapak Ibu jika mengikuti arahan dan pola dari prodi, maka bismillah Bapak Ibu bisa menyelesaikan dalam 18 bulan. Seperti yang sudah bisa kami buktikan ya nanti dari 37 mahasiswa di angkatan pertama yang qualified 26. Ya tentunya yang namanya dinamika perkuliahan ya, kenapa tidak qualified? Ya mungkin ada yang mengulang, tetapi tidak daftar ulang dan lain sebagainya. Yang betul-betul firm untuk bisa mengikuti dan akhirnya wisuda ada 26 orang, maaf ya, 26 orang bukan 25. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi semester 1 kita belajar apa? Semester 1 kita belajar tentang perspektif teori komunikasi, filsafat dan etika komunikasi, perspektif industri dan teknologi komunikasi, juga perspektif teori organisasi dan manajemen. Di semester 2 ada apa? Nah, semester 2, Bapak Ibu sudah sesuai dengan pilihan konsentrasi yang Bapak dan Ibu pilih ketika Bapak Ibu menulis atau registrasi ya. Jadi Bapak Ibu hanya 2 mata kuliah masing-masing. Ada tambahannya singkat komunikasi antar budaya dan media teori. Ini kayaknya sambungan dari sini ya. Saya kok agak karena layarnya besar ya, biasa layar kecil. Jadi Bapak dan Ibu di semester 2 ini kita tergantung konsentrasi yang dipilih. Kalau Bapak Ibu milih strategi corporate communication and government PR, maka Bapak Ibu akan belajar komunikasi strategi berkelanjutan dan manajemen krisis dan reputasi. Kalau Bapak Ibu memilih manajemen media digital, maka Bapak Ibu akan belajar media digital, postmodernisme, dan ekonomi politik media. Seperti itu. Dan nggak bisa diklik ya. Oke. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu memilih konsentrasi bisnis dan komunikasi pemasaran, maka Bapak Ibu akan belajar komunikasi pemasaran terpadu dan komunikasi kreatif. Kemudian kalau Bapak Ibu terbentuk kelasnya konsentrasi komunikasi politik, maka political communication, negotiation, and lobbying teknik Bapak Ibu akan mendapatkan itu ya. Dan juga Bapak Ibu yang sudah ada hari ini konsentrasi yang tersedia karena kami baru memiliki 2 batch. Yang pertama adalah konsentrasi bisnis dan komunikasi pemasaran. Kemudian yang kedua adalah konsentrasi komunikasi korporat dan humas pemerintahan. Kami sudah ada 2 konsentrasi tersebut ya karena memang baru 2 batch. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan, ini ngapain aja nih, belajar apa aja sih teori komunikasi? Nah, ini nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu karena ini relatif panjang. Nanti Bapak Ibu bosan dengar suara saya, ya kan? Jadi Bapak Ibu ini nanti bisa ditanyakan mungkin kepada Pak Dokter Ifan, Pak, ini kita kalau belajar filsafat apa sih gitu ya? Nah, ini banyak sekali slide-nya Bapak Ibu, jadi
nanti Bapak Ibu bisa melihat spesifiknya sebetulnya kalau mata kuliah ini kita belajar apa nih gitu. Kalau tadi kan saya hanya menerangkan ini loh nama mata kuliahnya, tapi isi kuliahnya apa ada di sini. Silahkan kalau nanti Bapak Ibu perlu, Bapak Ibu bisa konfirmasi ke Pak Dr. Ridwan ya. Baik, dan kemudian lulusan dan prospek kerjanya itu kalau S2 kira-kira Bu kemana ya gitu ya. Walaupun mungkin hari ini Bapak dan Ibu sudah ada di dunia industri, sudah ada di dunia kerja, bahkan Bapak dan Ibu sudah memiliki disposisi atau sudah memiliki posisi yang top level mungkin ya. Akan tetapi Bapak Ibu bisa menjadi ini sekedar wawasan tambahan bagi yang sudah disposisi, bagi yang sudah memiliki karir dengan established gitu ya. Tetapi juga ini menjadi informasi baru mungkin untuk Bapak dan Ibu yang belum melihat prospeknya kemana sih nih S2 gitu ya. Baik, satu-satu Bapak Ibu saya akan berusaha mengupasnya. Profil lulusan kita akan menjadi apa nantinya gitu ya di ilmu komunikasi, menjadi edukator ya, sesuai dengan namanya edukator, artinya mengedukasi. Bapak Ibu bisa sebagai dosen, Bapak Ibu bisa sebagai coach ya, bisa sebagai apa namanya konsultan begitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bekerja karena kita ingin menjadi dosen, terutama minimal kalau mengajar di S1, mengajar di vokasi, Bapak Ibu harus memiliki tingkat pendidikan S2 minimal. Kemudian juga Bapak Ibu bisa menjadi apa ya? Mungkin trainer ya, sangat mendukung. Karena kalau trainer lumayan lah kalau udah S2 gitu ya. Kalau masih S1 kayaknya harus ditambahin gitu ya. Kalau Bapak dan Ibu punya passion untuk menjadi trainer, ini sangat mendukung. Terlebih Bapak Ibu akan mendapatkan keilmuan komunikasi. Teman gimana? Kemudian Bapak Ibu juga bisa menjadi public speaker ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada posisinya di humas pemerintahan, maka skill public speaking itu harus Bapak Ibu kuasai. Nah, kemudian Bapak dan Ibu manajer, tentunya kami mengorientasikan untuk level S2 ini untuk bisa berada di level manajer nantinya gitu ya. Jadi manajer apa saja sih? Manajer humas oke. Manajer apa lagi? Media sosial, manajer apalagi ya, manajer komunikasi politik atau Bapak Ibu hari ini kan banyak ya perusahaan-perusahaan konsultan. Nah, kami mempersiapkan secara skill dan knowledge sebagai manajer. Kemudian sebagai komunikator, ini luar biasa ya. Sebetulnya ilmu ini bisa dimiliki tidak hanya dari mahasiswa ilmu komunikasi saja, akan tetapi jika Bapak dan Ibu memang mengkhususkan diri, mengkondisikan, membuat kondusif diri kita menjadi seorang komunikator yang handal, maka S2 Prodi Komunikasi ini tepat sekali karena Bapak Ibu bisa mengakselerasi keilmuan Bapak dan Ibu dalam bidang komunikasi, gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sebagai komunikator, Bapak Ibu bisa bekerja menjadi PR, menjadi media relation specialist, digital marketer, mungkin content creator ya lagi happening di mana-mana dan cuannya luar biasa ya. Artinya Bapak dan Ibu komunikator ini hari ini luar biasa lah ya, karena punya skill komunikasi yang baik itu sepertinya jauh lebih mudah untuk bisa mendapat pekerjaan. Social media manager juga sedang happening ya. Kemudian Bapak Ibu yang suka dengan melakukan kajian-kajian penelitian, Bapak Ibu juga bisa menjadi researcher nantinya. Apa sih, ngapain sih gitu ya. Jadi tentunya Bapak dan Ibu bisa membuat penelitian-penelitian komunikasi, mengkontribusi, mengembangkan gitu ya. Mengembangkan apa? Komunikasi media, kehumasan, digital komunikasi, dan lain sebagainya. Baik itu di perusahaan ataupun independen, ya, jadi perusahaan orang lain ataupun perusahaan sendiri. Prospek kerjanya apa nih kalau researcher ya? Bisa di lembaga penelitian seperti BRINS ya. BRINS itu saya kok jadi lupa ya ininya apa singkatannya, badan riset ya, badan riset, bisa kerja di sana, jadi bisa jadi konsultan riset, analis data, dan juga
bisa tentunya menjadi akademisi. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu, kami memiliki lembaga sertifikasi profesi, maka Bapak dan Ibu kami akan bekali dengan dengan sertifikat kompetensi ini. Kami akan bekali, kemudian kita akan berlatih supaya ketika tes kompetensi ini Bapak Ibu bisa lulus dan industri akan lebih percaya kepada Bapak dan Ibu bahwa bukan hanya sekedar menjadi lulusan magister, tapi Bapak dan Ibu memiliki kompetensi ya. Saat ini kami memiliki ini mungkin digital marketing kami sudah kemarin take down ya, kami memiliki sertifikasi kompetensi tentang komunikasi bisnis ya, seperti itu. Dan kemudian dosen-dosennya juga kami mengajar dosen-dosen atau kami meng-hire dosen-dosen yang bukan saja sebagai pengajar, tetapi juga praktisi. Di sini ada profesor-profesor, kemudian juga kita menempatkan dosen-dosen yang memang sesuai dengan kepakaran, bukan hanya sesuai dengan kepakaran, tetapi memiliki jam terbang yang tinggi dalam belajar mengajar. Ini hanya sebagian saja, perempuan semua sih gitu ya. Fotonya mana laki-lakinya gitu ya. Ini tim pengembangan. Jadi ini foto belum harusnya ini ya, harusnya diupdate. Tapi oke, tim PENG, dosen pengembangan, artinya pengembangan kurikulum dan lain sebagainya, inilah kami timnya ya. Semuanya adalah putri, putri muda zamannya ya, sekarang udah tua semua, termasuk saya. Oke, sistem dan waktu perkuliahan Bapak dan Ibu secara teori kami memang 3 kali dalam seminggu dan ini offline. Akan tetapi kami menghadirkan sebuah pola hybrid atau online ada di tempat jika memang ada atau tinggal di sekitar daerah kampus dan Bapak Ibu yang tidak punya kesempatan karena jauh ya, karena mungkin Bapak Ibu tinggal di mana, di Kutub Utara, di Merauke, Bapak Ibu bisa mengikuti perkuliahan ini dari Zoom. Jadi kami ada di kelas, kemudian Bapak Ibu ada di Zoom di layar. Gitu. Jadi nanti layarnya besar sehingga terlihat situasi dan kondisi kelas. Kita belajar seolah-olah ada di kelas. Ya seperti layaknya hybrid seperti itu. Dan kemudian Bapak dan Ibu, kalau nggak punya waktu, kami punya solusinya. Nanti Pak Dr. Rahmat akan menjelaskan ya bagaimana jalan keluarnya jika memang Bapak dan Ibu tidak cukup waktu dan juga jauh jaraknya, kami punya solusinya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya mungkin nanti kita bisa ada di sesi tanya jawab. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu memahami apa yang saya sampaikan dan kami tunggu di kelas kami. Mudah-mudahan kita bisa bergabung, berkolaborasi, bersilaturahmi. Sekian dari saya sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Mas Ibnu. Terima kasih Mas Ibnu. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Wulan Furi atas informasinya, Ibu. Wah, sangat super sekali nih, Bu ya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Wulan Furi, Bapak Ibu semua mengerti apa yang sudah disampaikan dan nanti apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami, ya mungkin nanti kita ada sesi tanya jawab ya, Bu ya. Ya, baik untuk selanjutnya ialah mengenai program dari Bapak Dr. Ridwan Mahmudi untuk penjelasan teknis mengenai proses pendaftaran. Untuk waktu dan tempat disediakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Ibnu. Salam hormat Ibu Dr. Wulan Furi. Boleh minta di-share Mas Dava? Ya. Ya, baik. Oke, alhamdulillah hari ini kita ketemu kembali teman-teman. Jadi sebenarnya kita punya 2 grup. Satu grup yang sudah mengisi formulir pendaftaran, ada kurang lebih 17 atau 18 saya lupa. Ada yang grup yang sifatnya meminta informasi, mungkin ada sekitar 70 calon mahasiswa. Moga-moga dengan adanya acara ini
teman-teman yang hadir khususnya bisa makin mantap gitu ya untuk bergabung dalam program MIKOM. Saya ingin cerita dulu sedikit. Jadi teman-teman yang hadir di sini adalah teman-teman calon mahasiswa yang kami fasilitasi untuk mendaftar MIKOM di Institut Stiami. Profilnya seperti apa kita sudah sering share di grup. Nah, background kami adalah kami ini Strategi Cita Semesta Group, jadi itu adalah perusahaan sebenarnya yang bergerak di jasa coaching, training, consulting, yang logonya di sebelah kanan itu. Kemudian nanti kalau kurang bagus bisa minta tolong komunikasi Stiami ini untuk desain ulang ya. Logo kalau nggak bagus nggak menjual gitu kan. Kemudian kita juga punya coaching academy, tempat untuk belajar coaching. Lalu kita punya penerbitan, penerbit indie. Kemudian kita juga punya beberapa mitra kerjasama untuk pasca sarjana, itu ada di kuliah pasca sarjana. Salah satunya adalah dengan Stiami ini. Dan kita punya untuk sisi yang lain adalah sisi sosial kita adalah yayasan. Jadi itu background-nya kami. Kenapa kita bekerja sama, berkolaborasi untuk mengajak anak bangsa sebanyak mungkin mendapatkan edukasi. Next slide, Mas Dava. Nah, saya bersemangat sekali kalau mengajak orang kuliah karena saya hobinya kuliah gitu. Jadi konon katanya saya 20 tahun sebagai praktisi khususnya di lembaga keuangan, asuransi perbankan. Terus ketika saya mau ngambil S2 itu aneh gitu, kata teman-teman kantor, ngapain lu gaji juga kagak naik gitu. Jadi ukurannya nyari ilmu itu adalah gaji gitu, terlalu simpel gitu. Nah, padahal sebenarnya kita ingin mematahkan satu pemikiran bahwa limiting belief ya, keyakinan yang membatasi kita, membelenggu kita bahwa kuliah itu selesai kalau sudah selesai S1, sudah selesai skripsi terus guyur-guyuran selesai itu. Enggak itu terlalu menyederhanakan. Jadi saya juga pembelajar, saya punya magister saya ada 2, karena kemarin waktu COVID saya juga bingung mau ngapain, akhirnya kuliah lagi. Sehingga nanti kita akan sharing tentang beasiswa yang akan kita peluang beasiswa yang kita tawarkan itu adalah yang ruhnya seperti itu. Kita pengen menjaring orang yang walaupun sudah bekerja, tapi semangat untuk belajarnya itu masih sangat kuat gitu. Never ending learning. Nah, semangat ke sana. Lanjut, Mas Dava. Ini beberapa klien korporasi kita dari skala nasional maupun perusahaan global. Silakan lanjut, Mas. Kita nanti akan fokus ke beasiswanya sedikit. Oke. Nah, oke, dari sisi bisnis kami menjalankan partnership dengan banyak perusahaan di bidang coaching, training, consulting, penerbitan, kemudian juga sekolah coaching gitu ya. Nah, tetapi di aspek sosial, kebetulan kami bersatu keluarga itu dibesarkan oleh orang keluarga yang sederhana, disekolahkan dengan penuh keprihatinan, tapi doa orang tua luar biasa sehingga 3 orang dari saudara saya itu doktor, 3 yang lainnya itu master semua. Jadi memang warisan terbesar dari orang tua adalah pendidikan. Nah, ini yang ingin kami tularkan melalui kita membentuk yayasan. Yayasan Cita Abdiva Edukasi Semesta. Nah, yayasan ini beasiswa yang akan kita kesempatan yang sering teman-teman tanyakan, ini kita akan kupas. Itu kita tujukan untuk memberikan apresiasi bagi mahasiswa yang masih mau belajar di tengah kesibukan kerja atau bisnis. Jadi clear bahwa beasiswa ini bukan beasiswa untuk yang afirmatif, saya tidak mampu maka berilah saya beasiswa, enggak. Kita karena latar belakang keluarga kami itu, kita bikin yayasan dan kita mengapresiasi orang yang masih mau belajar. Jadi kita mendorong ke sana, karena kalau afirmasi sudah sangat banyak. Mau yayasan macam-macam, biasa macam-macam ada semua. Yang paling hits kan LPDP ya kalau untuk master dan doktor gitu. Nah, jadi ke sana. Kemudian yang kedua ada poin adalah teman-teman punya aktivitas kegiatan kemasyarakatan, apakah sosial atau berorganisasi. Artinya
itu akan memudahkan, itu akan memberikan manfaat keilmuan, itu akan apa namanya ya, menyebar ya sebagai rahmatan lil alamin gitu. Jadi ada benefit dampak sosial yang bisa dinikmati. Jadi beasiswa kita sekali lagi adalah peluang beasiswa yang sifatnya apresiasi bagi mahasiswa yang merasa belum cukup dengan S1, merasa masih punya waktu di tengah kesibukan, tidak mudah mengeluh, berangkat pagi kerja, malam Zoom untuk kuliah. Karena itu yang saya alami juga gitu. Saya ngambil master dan doktor ketika lagi hetik-hetiknya berkarir di kantor sebagai VP di salah satu bank waktu itu, ngambil doktor itu. Jadi luar biasa. Nah, lanjut Mas Dava. Kemudian cocoknya untuk siapa? Silahkan disimak baik-baik ya teman-teman ya. Nanti boleh kita lanjut juga di chat room, silahkan ditanyakan. Atau di grup, saya ada di 2 grup itu, boleh ditanyakan. Cocok untuk Anda yang mau berkorban untuk belajar. Jadi tidak manja. Maksudnya begini, bahwa orang belajar itu harus ada ongkos namanya waktu yang harus diperjuangkan. Iya, tadi sudah disampaikan Ibu Dr. Wulan Furi bahwa kita enak, yang jauh nggak apa-apa deh kita permudah gitu, tanda kutip kita permudah. Yang dari Merauke ini kebetulan ada banyak Bu dari Papua Bu, Wamena dan Jayapura gitu ya. Jadi yang mau berkorban waktu dan biaya, yang dari Jayapura boleh komen, dari Papua boleh komen biar pada tahu. Nah, kemudian biaya, artinya ketika mau kuliah itu mau effort untuk membiayai diri sendiri. Soal nanti dapat beasiswa itu rezeki anak soleh. Jadi kalau tidak mau berkorban dan hanya mengandalkan beasiswa, Anda tidak entitled untuk ini. Kita tidak mengarahkan beasiswa kita itu untuk yang full minta di depan kita dapat beasiswa, enggak. Jadi untuk masa depan Anda harus membayar waktu, membayar tenaga, pikiran, dan biaya. Itu prinsip dulu. Karena kalau untuk diri sendiri tidak mau berkorban, agak mengkhawatirkan bagi sudut pandang kami. Gitu ya. Kemudian mahasiswa memiliki kegiatan non-akademik, sosial, organisasi, Anda terlibat di apa. Nanti silakan ditunjukkan waktu wawancara, waktu nulis esai. Itu penting karena kita tidak pengen berkolaborasi, karena bahasanya memberikan peluang beasiswa ini kan sebenarnya kolaborasi kebaikan ya, dengan yang hanya selfish ya, hanya memikirkan diri sendiri, tidak. Jadi bersosialisasilah, yang belum ya masih ada waktu 1 semester untuk bersosialisasi, bergabung dengan komunitas apa saja. Kebetulan saya banyak di UMKM, Bapak Ibu. Jadi saya banyak membantu emak-emak mengembangkan bisnisnya. Beberapa juga pernah mengajar di kampus-kampus untuk ya berbagi pengalaman praktisi. Kemudian tidak cocok untuk yang hanya mengandalkan beasiswa untuk menyelesaikan kuliah S2. Jadi Mbak Fatia, tim kita yang selalu menjadi ujung tombak komunikasi dengan teman-teman, itu sudah kita selalu declare bahwa kita bukan ya. Jadi nggak bisa mengandalkan beasiswa kita, enggak. Karena kalau mengandalkan terus tidak menyiapkan biaya, itu akan jadi problem di tengah nanti. Kemudian tidak cocok untuk yang hanya berfokus pada kuliah saja. IP sekarang bukan segalanya. Tadi bagus sekali ada LSP. Itu nanti teman-teman akan mendapatkan sertifikat kompetensi dari BNSP berlogo Garuda. Itu diakui di level ASEAN. Jadi keren sekali kalau Setiami sudah punya itu di bidangnya, lagi tren lagi ya, digital marketing dan komunikasi politik. Siapa tahu nanti Ibu Dr. Wulan Furi akan menambah dengan skema kompetensi yang lain gitu kan. Misalnya kehumasan atau apa gitu. Oke, nah itu cocoknya untuk siapa dan tidak cocok untuk siapa. Silakan Mas Dava. Ya, kriteria 1, mahasiswa aktif menyelesaikan semester 1 pada kampus yang bekerjasama. Dalam hal ini kita berbicara Setiami. Ya, kenapa harus semester 1? Karena harus sudah menyelesaikan semester 1 karena berarti sudah ada jejak track record selama minimal 1 semester. Ya, jadi kalau enggak kan kita repot mengukurnya apa.
Kemudian yang kedua IPK. Jadi ini sebenarnya sama dengan beasiswa ketika teman-teman di S1 itu kan setelah masuk lalu bagian akademik suka ngasih pengumuman ada peluang beasiswa Super Semar, ada beasiswa apa itu. Super Semar itu mungkin zaman-zaman saya dan Bu Dr. Wulan Furi ya, tapi sekarang sudah tidak ada tuh Super Semar. Ya. Ada peluang beasiswa Jarum dan sebagainya. Itu kan setelah masuk. Jadi ini sama. Kemudian persyaratan IPK minimal 3, kalau S2 itu 3 itu merem dapat itu mestinya. Ya, saya 2 kali S2, pertama 3,63 saya, MAB saya 4 sempurna. Gitu. Jadi mestinya saya nggak pinter-pinter amat begitu, yang penting rajin aja teman-teman, kalau 4 insya Allah bisa. Kemudian mempunyai nilai tambah bidang sosial kemasyarakatan, tadi sudah kita singgung. Nanti silakan dibuktikan dengan menjadi pengurus di apa atau foto-foto kegiatan apa. Hanya buktikan saja nanti kepada kita waktu essay atau waktu wawancara. Lanjut Mas Dava. Prosesnya nanti adalah setelah menyelesaikan 1 semester kita akan informasikan peluang beasiswa ini, kemudian silakan mengajukan diri. Kemudian akan ada seleksi administrasi otomatis, kemudian akan ada wawancara singkat, dan kita akan umumkan hasilnya. Ya, sesimpel itu. Nah, hasilnya yang didapat adalah, lanjut, teman-teman bisa mendapatkan full biaya pendidikan. Ini kalau di Setiami biaya pendidikan, jadi itu Mas Dava nanti ya. Full biaya pendidikan, artinya termasuk yang sudah semester 1 dibayarkan kita bisa ganti. Ya, yang sudah dibayarkan. Jadi sampai kelulusan. Jadi bisa dapat seperti itu atau dapat sebagian. Apakah semester 2-nya atau semester 3-nya atau apa begitu. Jadi intinya bisa saja ke sana atau bisa nggak dapat, jelas kalau nggak dapat ya nggak usah ditulis ya. Jadi ini yang ditulis adalah kalau dapat bisa itu atau bisa dapat sebagian atau tidak dapat. Nah, jumlah orang dan penentuan pemenang menjadi wewenang kita, dan sifatnya karena sifatnya adalah peluang, jadi dan kita yang memberikan beasiswa, jadi tidak ada kewajiban kita untuk tanda kutip digugat, dipertanyakan begitu. Itu besaran beasiswa. Masih ada Mas Dava? Sudah selesai? Oh, baik. Itu gambarannya melengkapi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Wulan Furi. Jadi kemarin banyak pertanyaan saya lihat di grup tentang beasiswanya seperti apa gitu. Atau belum masuk grup tapi sudah bertanya, terus nggak jadi masuk grup ya nggak apa-apa. Tentang beasiswanya ini seperti apa. Kenapa tidak di depan? Karena beasiswa kita memang bukan afirmasi atau beasiswa macam LPDP, kita yayasan kecil, kita pengen menularkan spirit kita yang never ending learning itu melalui kami sekeluarga itu kemudian menyediakan bukan bantuan, apresiasi bagi yang sefrekuensi, kira-kira gitu ya. Nah, kriterianya sudah kita buka, monggo dipersiapkan. Yang paling pokok nanti bisa mendaftar dulu di perkuliahan kita. Nanti habis ini Mas Dava share linknya, atau di grup juga bisa dilihat kembali. Terima kasih Mas Ibnu, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan Mahmudi atas penjelasan mengenai program beasiswanya. Baik, untuk kepada Bapak Ibu, karena sudah memasuki di akhir acara, untuk itu apabila ada pertanyaan bisa disampaikan ya. Kita buka untuk sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya mau tanya, Pak, bisa Ya. Pak? Ya. Baik, terima Maaf, kasih ini Ibu. saya off cam karena saya lagi kerja. Jadi Oh gini, ya, Mas, baik. saya kuliah itu sekarang baru pengajuan karir. Ya, baik Kira-kira Ibu. bisa nggak ikut saya daftar gitu? Saya sidangnya baru nanti September. Oh ya, baik Ibu. Ada lagi Ibu yang ingin ditanyakan Ibu? Ya itu sih, karena kebetulan saya kuliah di 2 kampus sekaligus dan Ya. dua-duanya lagi karir gitu loh. Jadi Oh saya ya, pikir baik. mana aja yang duluan gitu loh.
Siap Ibu, siap. Ya. Baik, untuk Ibu Dokter Wulanpuri, bisa dijawab Ibu pertanyaannya Ibu? Ya, baik. Ibu mungkin tadi dengan Ibu siapa? Mohon maaf, Bu. Dengan Tuti, Mbak. Oh iya, Ibu Tuti. Baik, Ibu Tuti, saya harus klarifikasi dulu supaya yang saya tangkap persepsinya sama nih. Berarti Ibu Tuti itu masih kuliah S1 atau S2, Bu? S1. S1, karena mahasiswa kami yang S2, Bu, juga ada yang kuliah S2 tempat lain juga gitu ya. Jadi saya harus konfirmasi. Bahkan mahasiswa kami ada yang udah doktor. Mahasiswanya dokter, dosennya dokter, gitu ya. Baik, berarti Ibu September nanti baru ujian atau wisuda atau yudisium, Bu? Sidang, Bu. Sidangnya Ya, itu sidang akhir atau proposal? akhir. Sidang akhir ya. Ya, Jadi ya, Ibu sebetulnya begini, kami bisa saja desain, kan kita mulai perkuliahan itu September ya Bu ya. Jadi kalau ya. Ibu sidangnya September, kemudian Ibu nanti sebenarnya setelah sidang sih ada revisi ya biasanya gitu. Cuman kan revisi juga bisa dipercepat. Sidang dengan yudisium biasanya juga jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi sebelum kita wisuda ada yudisium. Nah, di yudisium itu ada SKL, Bu, surat kelulusan. Ibu bisa Ya. menggunakan itu. Artinya nanti Ibu kami bisa create bahwa nanti Ibu masuknya misalkan di minggu ketiga, kan masih oke gitu ya. Artinya masih di bulan September. Jadi Ibu nanti kalau sudah sidang akhir di September biasanya dekat yudisium. Bisa Bu, insya Allah bisa. Nanti mungkin untuk keterangan lebih lanjut tentang timeline-nya bisa dibicarakan oleh Pak Ridwan, tetapi karena perkuliahannya September, insya Allah kami bisa desain, Ibu bisa mengikuti perkuliahan. Asal sudah ada Ya, SKL-nya, karena Bu. setahu saya kan katanya saya pernah tanya. Jadi kemarin ini saya ditawarin beasiswa dari salah satu kampus Ya, komunikasi juga gitu loh jurusannya. Jadi saya bilang saya ini belum saya baru mau sidang sebilang ini. Jadi ya saya harus kasih tahu lah apa adanya. Ya tapi kan katanya kuliahnya 2 tempat. Iya dua-duanya lagi karir saya bilang. Saya 2 tempat Bu selesai Bu sekaligus. ya. Nah Hebat nih terus Pak Ridwan, Ibu senang belajar ya. Sampai 2 tempat, alhamdulillah. keren kan. Baik, Nah, jadi nanti kami eh, akan desain Bu, kalau di bulan September insya Allah bisa. Mungkin kalau, apalagi kalau Ibu nanti yudisiumnya di awal-awal September masih aman. saya upayakan Bu, karena Ya, kebetulan sih sepertinya kalau saya lihat ini aja dari penilaian. Jadi kan kita masukkan artikelnya, terus saya lihat di situ komen-komen umpan baliknya nilainya sih bagus-bagus gitu loh. Ada yang 10,64 dari 12 gitu loh. Terus dia bilang kreatif dan sebagainya. Terus udah gitu saya lihat koreksinya juga nggak banyak, cuma template-nya aja katanya yang diperbaiki. nah, Kira-kira seperti itu Bu. Saya sih berharap bisa ini ya, bisa kuliah karena kalau enggak saya nunggu tahun depan sayang ya Bu juga ya. gitu waktu saya kebuang. Iya, kalau masih September kami masih bisa usahakan Bu. Insya Allah Bu. Ya, Tapi baik kira-kira Bu. bisa Bu ya. Iya. Saya daftar dulu gitu. Saya Bisa mau nanti, daftar dulu bisa gitu. Ibu nanti isi formulir dulu. Silahkan nanti Ibu bisa komunikasi dengan Pak Ridwan. Nanti kita Ya, akan desain Ibu di September minggu ketiga atau keempat misalkan ya ya. masuknya. Walaupun Ibu nanti apa namanya, kami sih berharap di September awal Ibu sudah yudisium sehingga bisa Insya Allah Bu. belajarin dari awal. Ya Ya, Bu, ya, ya insya Ibu bisa Allah. mengisi formulirnya dulu di Pak Dokter. Baik, baik, baik. Terima kasih ya Bu Ulan. Ya, Ya, selamat mudah-mudahan sore. dilancarkan ya Bu ya ujiannya. Ya, ya, terima Ya, kasih. terima kasih Bu Tuti. Baik, selanjutnya ada Pak Dodi ya. Kita langsung aja ya, saya jadi ngebit nih. Atau balik lagi dulu ke Mas Ibnu atau gimana? Langsung. Halo, halo, Iya, selamat langsung sore. saja Ibu. Ya, Langsung saja Bu. langsung. Silakan ada Pak Dodi. Selamat sore Pak Dodi. Sebentar. Izin terdengar jelas suara saya, Bu? Suaranya memang agak kecil tapi saya coba ini deh. Saya coba Iya, terdengar Mas. Iya. konsentrasi. Nggak Baiklah, apa-apa. saya berikan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Bu Dr. Wulanpuri, Pak Dr. Ridwan, Pak Rama, dan rekan-rekan semua. Jadi izin Pak, saya memperkenalkan diri.
saya Dodi. Kalau saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit, Bu, di Kalimantan Barat. Jadi saat ini masih aktif sambil bekerja dan merencanakan untuk melanjutkan pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi. Nah, untuk pekerjaan jadi sebenarnya cukup relate, Bu. Namun tidak relate dengan jurusan sarjana saya gitu. Jadi saya backgroundnya di sarjana komputer di teknik informatika, namun bekerja malah dapat di departemen CSR gitu, Bu. Oke. Tapi memang kenapa saya pilih di jurusan ilmu komunikasi karena memang banyak hal yang harus saya pelajari, terutama hubungan komunikasi dengan masyarakat, membangun, terlebih tadi dijelaskan Pak Ridwan, saya sangat tertarik sekali Pak. Jadi saya membina juga beberapa UMKM melibatkan ibu-ibu, kelompok rentan, janda, lansia yang ada di desa sekitar di wilayah Ketapang Pak saat ini tinggal. Nah, jadi mungkin nanti akan butuh banyak juga support dari Pak Ridwan terkait pembekalan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan bisnis dan UMKM. Nah, ingin saya tanyakan Bu, tentu untuk kegiatan karena saya full lah dari Senin sampai Sabtu itu bekerja. Jadi hanya mungkin punya luang waktu itu malam lah seperti itu. Nah, sedangkan tadi kan kita info di awal jam 5 itu sudah mulai untuk perkuliahan sampai dengan setengah 9 Bu ya. Nah, kira-kira di kalau terlambat masuk misalnya atau misalnya ada beberapa waktu yang bisa dialihkan misalnya jamnya atau di fullkan di waktu lain misalnya seperti apa seperti itu Bu. Nah, mungkin awal itu dulu Bu untuk sesi ini. Terima kasih sebelumnya. Baik. Terima kasih Pak Dodi. Saya coba jawab dulu satu-satu, khawatir nanti lupa ya pertanyaannya. Pak Dodi, selamat sudah S1-nya selesai di komputer ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ilmu komunikasi ini adalah ilmu interdisipliner. Apapun background dan latar belakang Bapak dan Ibu bisa masuk ke komunikasi. Bahkan banyak sekali di pertanian, perikanan yang lebih nggak nyambung dari Pak Dodi gitu ya. Dari IPB yang ngurusin ikan, ngurusin sawah, terus ke komunikasi gitu. Karena memang penempatan di pekerjaan dan memang kebutuhan. Bahwa memang komunikasi ini dibutuhkan di semua lini atau divisi ya. Karena apa? Memang skill komunikasi ini tidak mengenal latar belakang pendidikan ya. Nah, itu satu. Artinya ketika tadi Pak Dodi memiliki visi bahwa ini kayaknya harus nambah deh keilmuan komunikasinya, itu sudah tepat ya Pak Dodi ya, on the right track. Jadi mendukung sekali ketika Pak Dodi mendaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, akan sangat mendukung dari karir Pak Dodi sebagai divisi CSR ya Pak ya, karena juga dipelajari, ada mata kuliahnya, diajarkan juga oleh praktisi gitu, jadi udah pas banget. Itu yang pertama, jadi nggak masalah ya Pak ya, malah nanti akan lebih paripurna karena komputernya jago, IT-nya, kemudian juga komunikasinya oke gitu ya. Oke, yang kedua, fleksibilitas waktu untuk Pak Dodi dan mungkin Bapak dan Ibu yang memiliki kesibukan seperti Pak Dodi. Kabar gembiranya kami informasikan bahwa memang hybrid ini memudahkan. Jadi saya tidak bilang bahwa kita bisa belajarnya nyambil ya sambil di atas motor, sambil motongin bawang gitu ya, karena era Zoom begitu ya. Nah, itu adalah sikap-sikap yang mungkin kurang optimal ketika nanti kita menerima pembelajaran. Akan tetapi Bapak dan Ibu, hybrid ini memudahkan. Jika mungkin Bapak Ibu punya kesibukan yang lain, maka memang hybrid ini tetap bisa Bapak Ibu ikuti. Dan kata Pak Dodi tadi, saya kan kerja dari jam segini sampai jam segini, ini gimana caranya gitu ya. Sepengalaman saya sebagai dosen dari Pascasarjana, saya paham sekali bahwa sisa-sisa waktu dan tenaga kalah mahasiswa Pascasarjana ini ya. Jadi nggak kayak S1 yang transisi dari SMA ke kuliah
masih fresh, masih idealis, waktunya masih banyak, gitu ya. Kami paham sekali dengan kondisi-kondisi itu. Biasanya disepakati oleh dosen dan mahasiswa, oke Bu, kita jam 5 aja baru bisa absen, gitu ya. Kemudian mungkin kita baru bisa melakukan aktivitas setelah maghrib, karena habis jam 5 tuh ada yang bisa absen, ada yang enggak, ada yang masih di jalan, dan sebagainya lah. Jadi, habis maghrib ya Bu ya, oke. Mungkin ditarik sampai setengah 10 nanti belajarnya. Kalau di sana tertulis jam setengah 9 sampai jam 9, bisa ditarik setengah 10. Jadi fleksibel sekali. Jadi mahasiswa kami itu biasanya, Bu habis maghrib, oke. Jadi kesepakatan yang seperti itu memang tidak tertulis, tetapi memang faktanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan terjawab Pak Dodi bahwa fleksibilitas waktu itu bisa diciptakan, dikondisikan. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Dodi. Baik, ada Pak Ahyaros. Selanjutnya Pak Ahyaros, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf kalau salah. Selamat sore Pak Ahyaros. Ya, selamat sore. Sore Pak Ahyar, silakan pertanyaannya Pak. Ya, sebentar. Ambil ngasih, Masya Allah. Bobo ya, adek ya. Wabarakatuh. Dr. Ulan dan Dr. Ridwan, saya Ahyar asal NTB. Jadi pekerjaan saya itu freelance jurnalis. Lalu kemudian udah lama sekali nggak kuliah. Saya selesai kuliah itu 2014 kan, tetapi saya suka belajar, pengen belajar gitu. Nah, yang saya mau tanya itu soal waktu. Pertama itu saya kan dari NTB. Kalau yang saya khawatir selama ini kan dari kuliah itu memang tidak bisa maksimal mengikuti offline ya. Makanya saya itu nggak pernah ambil kuliah karena kesibukan, anak masih kecil-kecil juga jadi pertimbangan. Itu pertama. Apakah kuliahnya itu full online dari semester pertama sampai semester 3 ya, atau semester 4. Lalu kemudian yang kedua itu, apakah model kuliah ini juga seminggunya itu berapa kali, lalu kemudian kalaupun ada tugas itu tugasnya modelnya apa, makalah atau paper. Lalu kemudian yang terakhir itu sebentar, tadi itu kayak saya mau jadi hilang fokus. Yang terakhir itu soal tugas akhir. Apakah nanti pas di semester akhir itu model tugasnya itu tesis atau gimana itu? Mungkin itu saja dari saya, Dr. Ridwan dan Dr. Ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahyaros. Izin Pak Dr. Ridwan, karena ini masalah teknis perkuliahannya saya jawab dulu, nanti akan saya kembalikan kepada Dr. Ridwan. Terima kasih Pak Ahyaros. Jadi Pak Ahyar, ini adalah problematika dari seorang jurnalis ya. It's very busy. Saya juga dulu ada di dunia itu. Tetapi mungkin saya ada di radio dan TV ya, tetapi samalah sibuknya. Artinya, tadi yang saya sampaikan di awal, pertanyaan pertama Pak Ahyar ya, saya sebutkan satu persatu supaya lengkap. Pertama, ini full online nggak ya dari semester 1 sampai dengan semester 3. Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan, kalau Bapak dan Ibu, saya punya mahasiswa di Semarang, di Papua, yang memang tidak memungkinkan secara proses belajar mengajar untuk hadir, maka saya sarankan untuk tetap hadir online, tetapi offline-nya diwakili oleh teman-teman yang dari Jakarta dan sekitarnya, apalagi dekat-dekat kampus ya, jangan sampai nggak datang gitu. Jadi memang fleksibilitas untuk S2 ini membuat yang sibuk seperti Pak Ahyar ini tetap bisa kuliah gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kuliahnya berapa kali gitu. Kuliahnya seminggu 3 kali. Bapak Ibu nanti setelah penjurusan, setelah konsentrasi atau semester 2 baru 2 kali seminggu. Nah, Bapak Ibu, kuliah yang memang sepertinya itu seminggu 3 kali itu kan memang sepertinya padat banget ya di tengah kesibukan kita, saya memahami. Oleh karena itu kami meng-create, kami mendesain gimana caranya Bapak dan Ibu di setiap satu pertemuan itu kita share menjadi 2. Maksudnya gini, satu pertemuan 1 kali pertemuan di mata kuliah itu kita hitung 2, tapi kita perpanjang waktu belajarnya. Jadi Bapak Ibu tidak
banyak menginvestasikan waktu. Artinya Bapak Ibu setiap satu mata kuliah bisa 2 minggu sekali gitu ya, tetapi setiap pertemuan jadi 2 sesi. Jadi di 14 sesi Bapak Ibu bisa 7 sesi. Nanti kita akan siasati gimana caranya supaya nggak bentrok gitu ya. Nah, Bapak Ibu fleksibilitas tentang jam mata kuliah ini juga nanti bisa dibicarakan dengan dosen begitu. Nah, artinya apa namanya? Seluruh perkuliahan nanti pelaporannya tetap lengkap ya. Kemudian juga tetap kita ada di angka 14 sesi karena memang itu adalah hak Bapak dan Ibu untuk mendapatkan ke 14-14-nya ya, tetapi ini hanya masalah desain saja gitu. Jadi nanti Bu, yang ini mata kuliah seminggu 3 kali, yang ini seminggu 3 kali, kayaknya padat banget gitu ya. Nah, karena kami memahami karakter S2, maka kami padatkan dengan cara seperti itu gitu. Dan kemudian tugasnya berbentuk apa nih Bapak Ibu gitu ya. Kalau tugas kan variatif, bisa macam-macam. Ada paper ya memang, kemudian juga ada presentasi, tetapi memang lebih banyak diskusi, tukar pendapat, lebih melihat kepada visi kalau S2 ya. Karena memang yang dibangun adalah sebuah karakter leadership-nya diperkuat gitu kalau S2. Karena pada posisi-posisi S2 ini bukan lagi pemikiran-pemikiran S1. Jadi kami juga mengarahkan ke arah-arah sana, ke arah-arah bagaimana Bapak dan Ibu ini bisa lead gitu ya di tempat pekerjaan Bapak dan Ibu. Tidak seperti visi yang diberikan di S1. Nah, kemudian Bapak Ibu, tugas akhir ya, tugas akhirnya berupa apa? Karena kita baru 2 lulusan, jadi kita masih berbentuk skripsi. Sidang. Nah, perkara sidang untuk proposal masih kami gunakan Zoom sampai dengan saat ini, tetapi nanti sidang akhirnya. Jadi kami ada sidang proposal, kemudian sidang telaah. Telaah itu ada preparation, persiapan sebelum sidang akhir supaya nanti sidang akhirnya lancar ya. Nah, artinya kita memiliki 3 sidang, sidang proposal, telaah, kemudian sidang akhir. Untuk sidang akhir memang kita desain untuk offline, hadir di kampus ya. Jadi hanya sidang akhir saja yang offline. Untuk yudisium demikian pula pasti offline ya, apalagi wisuda karena sudah tidak COVID maka wisuda offline. Itu saja sih, mudah-mudahan bisa menjawab Pak Ahyarnas. Terima kasih. Ada Pak Aldi selanjutnya. Pak Aldi, selamat sore. Ya, selamat sore Ibu Dr. Wulan. Baik, silakan Pak Aldi. Ya, begini, saya mau bertanya. Yang pertama, saya kebetulan saya sudah lulus S2 program MM, Magister Manajemen. Nah, apakah di program Magister Ilmu Komunikasi ini ada program RPL, Recognition Pembelajaran Lampau? Itu mungkin nanti ada beberapa mata kuliah yang bisa diakui gitu ya, seperti metodologi penelitian, seperti itu. Ya. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, tadi sebenarnya saya mau menanyakan untuk tugas akhir ya, tapi sudah dijawab kan tetap harus tesis. Nah, apakah ada kewajiban untuk menulis jurnal, Bu, jurnal ilmiah, ya, dan harus dipublikasikan, dan apakah publikasinya itu harus jurnal internasional atau cukup jurnal lokal, jurnal nasional yang terindeks SINTA, atau kalau terindeks SINTA berapa minimal? Seperti itu sih pertanyaannya, Bu. Kedua pertanyaan itu saja dari saya. Terima kasih Ibu Dr. Wulan. Ya, terima kasih Pak Aldi atas pertanyaannya. Yang pertama saya akan menjawab masalah RPL. Yang pertama Bapak dan Ibu, RPL itu syaratnya ketika sudah punya lulusan ya. Di kita saat ini memang belum punya RPL, dan konteksnya RPL ini mungkin bukan konversi antara kuliah yang awal kemudian memasuki kuliah yang baru, mengkonversi mata kuliah. Mungkin RPL konteksnya bukan seperti itu, tetapi konteksnya adalah jabatan yang sekarang Bapak duduki sudah berapa lama, kemudian apa yang relate dengan mata kuliah yang akan dimasuki, maka itu bisa digantikan. Jadi Bapak mungkin seorang manajer ya, nanti Bapak tidak perlu mengikuti mata kuliah misalkan komunikasi organisasi gitu ya. Nah itu, jadi RPL itu konteksnya dengan pekerjaan Pak, bukan dengan
pengkonversian dari kampus sebelumnya. Kalau itu namanya konversi mata kuliah ya, itu sepertinya RPL pengertian yang kami ketahui adalah itu, mengkonversi pekerjaan dengan kegiatan perkuliahan, bukan kegiatan perkuliahan sebelumnya dengan perkuliahan yang saat ini, bukan itu ya. Yang sudah berjalan itu di sini S1. Dan RPL ini memang sebetulnya memudahkan. Insya Allah nanti kalau sudah ada lulusan, Pak, ini kan sudah batch pertama ya, sudah ada lulusan. Tetapi tidak langsung, mungkin nanti di tahun, mungkin 1 tahun ke depan baru ada, begitu ya. Ini kita melihat dari dari progres yang ada. Nah, kemudian tugas akhir. Tugas akhir ini memang karena kita baru meluluskan 1 angkatan, nanti kalau Bapak masuk berarti mungkin 2 angkatan ya, karena yang komunikasi batch 2 ini bulan depan sudah mulai skripsi. Sudah mulai tesis ya. Nah, tugas akhir masih skripsi, Pak, walaupun mungkin kalau sudah di kampus yang sudah panjang umurnya, yang sudah lama gitu ya, boleh dikonversi kepada proyek-proyek kami belum. Tetapi kita ada visi untuk ke sana gitu ya, dan dijurnalkan nggak gitu ya tesis kita. Bapak Ibu, masalah jurnal yang asalnya dari tesis sepertinya sudah biasa di semua S2, bahkan diwajibkan. Kami punya suratnya, saya lupa ya, itu keputusan menteri nomor berapa gitu ya, saya lupa, bahwa memang tesis wajib dijurnalkan. Bahkan level S1 pun sudah harus dijurnalkan, bedanya bereputasi atau tidak gitu. Nah, jadi untuk mahasiswa biasanya Sinta 4 sudah cukup. Jadi nggak terlalu berat ya, Sinta 4 sudah cukup, dan itu juga jurnal nasional oke, nggak perlu internasional. Seperti itu, mudah-mudahan Pak Ali saya bisa menjawab, bisa terjawab ya apa yang tadi ditanyakan Pak Ali. Terima kasih Pak Ali. Ya. Ya, terima kasih kepada Ibu Dr. Wulandari. Apakah ada tambahan Pak Dr. Tuan Mahmudi? Saya rasa tidak ada ya Mas Ibnu ya, Mas Rama, Ya. karena concernnya memang lebih banyak ke teman-teman ini, tidak concern ke biaya beasiswa begitu ya. Memang semangatnya beda, semangatnya lebih ke memperjelas apa dan bagaimana proses belajar di MIKOM. Tapi dari 3 orang tadi saya melihat memang antusiasme luar biasa ya. Jadi frekuensinya kita nyambung banget, never ending learning-nya itu keren banget. Pak Dodi yang lagi di pedalaman perkebunan, ada Pak Ros Ahyar tadi yang sambil gendong anak, itu luar biasa loh bagi saya, itu family man yang pembelajar itu. Lalu ada Pak Aldi sudah S2, mau S2 lagi, itu kan saya pikir saya nggak ada temennya, ternyata ada, namanya Pak Aldi gitu. Jadi keren banget ya, sampai ketemu di kelas sajalah nanti. Terima kasih, monggo Mas. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Ridwan Mahmudi. Ya, semoga dari acara ini teman-teman semua juga langsung bisa melakukan pendaftaran ya Pak ya. Betul, saya lupa menyebut satu lagi, Ibu siapa tadi ya? Ibu Tuti, Ibu Tuti Tuti ya, Pak, Rosana ya? ini di grup aktif sekali bertanya tentang perkuliahan kita, dan ternyata memang nggak pakai itu, kalau kata orang Jawa itu gaspol rem blong ini. Jadi gasnya kenceng, mau belajar gitu, nggak perlu pakai rem-reman segala. Dari S1 dua kuliah S1 langsung lanjut S2. Keren banget ya. Terima kasih Bu Tuti. Saya rasa sebenarnya yang cukup ya, kita tunggu pendaftarannya ya Bu ya. Saya itu wira swasta, Pak. Bagaimana Bu? Saya itu wira swasta, kerjanya itu wira swasta. Oh, oke, ya. Wira swasta mau kuliah lagi, luar biasa memang Bu. Saya Ya rasa harus dong, Pak. iya, Kalau betul. enggak ketinggalan atau ditinggalin. Ya nanti jadi dinosaurus Bu, nggak bisa beradaptasi, punah ya Bu. Iya. Iya. Saya rasa teman-teman yang lain juga karena kesempatan untuk ini aja, menyampaikan mungkin di lain kesempatan atau via grup, tapi atau sudah terwakili, nanti kita bisa lanjutkan di grup. Saya juga ada di grup sana.
Ya, terima kasih. Saya kembalikan Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin Pak, tadi ada pertanyaan dari chat, Pak. Kita ada rekaman Zoom yang nanti akan kita share ke grup ya, Pak ya. Oh ya, 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 siap, siap. Ya, yang nggak yang ikut terakhir biar bisa dari dengerin. closing statement dari Ibu Dr. Wulan Puri, dipersilahkan Ibu. Oh iya, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Iwat Mahmudi, Bapak dan Ibu yang hari ini telah hadir di layar Zoom berkumpul bersama kami. Bahwa memang sekolah itu bukan sekedar titel Bapak dan Ibu, tetapi juga untuk wawasan dan untuk kita bisa tetap survive dalam menghadapi hidup ya, karena dengan ilmu pengetahuan yang cukup, kemudian juga percaya diri itu bisa juga dari apa yang sudah kita jalani di dunia pendidikan. Jadi penting sekali, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan mendaftar, bergabung di institusi kami, Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih confidence ya, bahwa Bapak dan Ibu memiliki skill atau memiliki level di Magister Ilmu Komunikasi ini menjadi lebih confidence gitu. Dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu pertemuan kita sore hari ini tidak sampai di sini saja. Kita bertemu di kelas kembali. Apa yang tidak ditanyakan atau mungkin terlupa, terlewat gitu ya, Bapak Ibu bisa nanti dikomunikasikan kepada Pak Dr. Ridwan. Kemudian jika ada yang kurang dipahami bisa disampaikan kepada saya. Kita semangat terus untuk bisa belajar Bapak dan Ibu, karena hanya dengan ilmu pengetahuan yang baik dan cukup saja kita bisa bisa bertahan, kemudian kita bisa lebih berkualitas dalam hidup. Terima kasih atas pertemuan ini. Saya doakan Bapak Ibu selalu sehat, dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama saya menyampaikan informasi ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Ibnu. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Wulan Puri, dan terima kasih kepada juga Bapak Dr. Ridwan Mahmudi atas penyampaiannya Bapak. Rangkaian demi rangkaian telah kita lewati secara seksama, dan terima kasih juga kami arahkan kepada Bapak Ibu agar segera mengisi form pendaftaran atau melakukan pendaftaran ya. Kemarin sudah kita berikan nomor VA, dan Bapak Ibu tinggal melakukan pendaftaran dan untuk mengumpulkan berkas-berkas pendaftarannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu telah hadir pada hari ini, dan kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima Dr. kasih Ridwan, terima Ibu kasih Bapak Ibu. Dr. Saya Wulan. ditutup. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, izin